Allah kuatkan, juga lancarkan ya segala bentuk hajat kita, keinginan kita senantiasa tercapai ya, apa yang menjadi target pada bulan Ramadan ini ya. Nah, ikhwatu fillah, pernah kalau kita tentunya juga menghadiri yang namanya pameran gitu ya. Kalaulah Ramadan itu ya, kita analogikan bahwa itu adalah pameran, maka senantiasa ya, apa yang kita lakukan. Nah, maka kalau itu pameran, kita ketahui dulu ya, pameran itu apa, produknya apa, terus kita mau beli apa saja yang berkualitas di pameran itu ya gitu. Nah, banyak sekali gitu ya produk-produk unggulannya gitu ya. Ada orang yang datang ke pameran cuman datangnya itu datang aja gitu ya, tapi dia tidak menghasilkan apa-apa, tidak dapat apa-apa gitu ya, datang dan pulang gitu ya gitu. Tahu-taunya datang dan pulang saja. Ada yang dia ke pameran, dia hanya tanya-tanya, tahu ilmunya, tapi tidak membeli keutamaan di dalam pameran itu ya. Ada juga yang dia, nah ini yang datang ke pameran, dia tanya-tanya, dia beli produknya, dia sudah siapkan jauh hari gitu ya. Untuk apa? Untuk beli produk-produk dalam pameran itu gitu ya. Jadi kita mau yang mana nih gitu ya. Bagusnya yang ketiga, jadi kita udah siap-siap jauh-jauh hari mau beli apa nih gitu ya di dalam pameran itu, mau ngapain gitu ya gitu, mau ada acara apa saja gitu ya gitu, kita tonton gitu, kita simak gitu ya. Nah itulah, maka orang yang beriman yang berkualitas senantiasa menjaga gitu ya, yakni dari jauh-jauh hari ya. Mau apa kita di Ramadan, produknya kan banyak ya, keunggulannya lewat tadarus gitu ya gitu, lewat tarawih, lewat saumnya juga gitu ya yang wajib, lewat tilawahnya juga gitu ya, segala macamnya gitu ya, sedekah dan sebagainya gitu ya, berkata baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, semuanya gitu ya, sampai dilipat gandakan gitu ya, lebih lagi ya gitu. Nah jadi harus kita berupaya menjadi golongan yang ketiga. Sudah belum kita siap-siap dari bulan Sya'ban, bahkan dari bulan Rajab gitu ya, untuk menjadi orang yang berkualitas tersebut ya, yang kualitas takwanya itu yang sangat bagus ya gitu ya. Nah gitu ya, kan kebanyakan kita lupa gitu ya, apalagi masuk ke Sya'ban sudah lalai gitu ya gitu. Karenanya dikatakan Sya'ban itu kan bulan yang dilalaikan oleh manusia gitu, jadi kita lupa. Nah makanya disinilah kita tidak ada waktu yang terlambat untuk perbaiki dan kita maksimalkan bulan Ramadan pada tahun ini gitu ya, optimalkan. Nah gitu ya, ikhwatu fillah,
Pemirsa Bincang Siar Hijrah, pada Ramadan ini gitu kan, kita harus tahu dulu apa itu Ramadan. Bahwa Ramadan ya sejatinya tidak seperti 4 bulan suci ya, tidak seperti Muharram atau Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Rajab. Tidak seperti 4 bulan suci. Awalnya dia bulan biasa gitu ya, tetapi menjadi luar biasa, jadi istimewa karena apa? Di antaranya apa? Turunnya Al-Quran ya, turunnya Al-Quran di situ ya, jadi bulan mulia. Itu juga nanti kan 10 hari terakhirnya Lailatul Qadar itu jadi mulia karena apa? Turunnya Al-Quran di situ ya, secara sekaligus gitu ya, sehingga Ramadan menjadi mulia. Jadi kita kan sering nyebut ya, selamat datang ya, marhaban ya Ramadan, bulan suci Ramadan gitu ya. Gitu. Ya kalau dikatakan bulan untuk menyucikan diri ya, untuk tazkiyatun nufus, betul ya gitu. Ya, untuk menyucikan diri ya. Ramadan itu waktu yang tepat untuk kita berhijrah, taubat, menyucikan diri, istighfar ya. Gitu. Itu waktu yang tepat untuk kita isi ya Ramadan itu ya. Segala keutamaan di bulan Ramadan kita bisa raih keberkahannya gitu ya. Tapi tidak semua orang meraih keberkahannya. Gitu. Ada yang ya, seperti tadi gitu ya. Kita masuk golongan yang mana? Yang persiapkan diri di bulan sebelumnya, kemudian Ramadan kita optimalkan, atau kita cuman lewat Ramadan gak peroleh apa-apa, atau kita hanya ingin tahu Ramadan ya sudah gitu, tapi tidak menghasilkan apa-apa gitu ya. Nah gitu. Atau yang lebih parah lagi gitu ya, ada orang yang tidak ingin bulan Ramadan gitu ya, seakan-akan di Ramadan berat dan beban gitu ya, harus menyediakan makan sahur, menyediakan berbuka, menyediakan apa lagi, saumnya gitu ya, menahan lapar dahaga dan syahwatnya, bahkan yang halal-halal saja ditahan gitu ya, karena saum, menyiapkan lebaran gitu ya gitu. Nah itu pandangan yang sangat buruk gitu ya gitu. Pandangan yang sangat keji. Jangan sampai kita berpandangan yang demikian tentang Ramadan. Harus kita upayakan ya, ikhwatullah, Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik ya. Mana Ramadan yang pernah kita lewati? Kita sudah melewati berapa Ramadan nih ya. Ada yang usianya mungkin usia muda, usia 30. Hitung dari usia 30 ya, yakni usia dari dia lahir sampai mumayyiz, dia sekitar 7 tahun lebih gitu ya. Nah, 30 kurang 7 berapa? Nah 23, berarti 23 tahun sudah ya, gitu ya, bulan Ramadan dilewatinya. Mana Ramadan yang terbaik gitu ya. Bisa nggak jadi jendela kita untuk menjadikan Ramadan ini yang terbaik gitu. Situ ya, agar kita jadikan Ramadan ini bermakna, mewujudkan penghambaan ya. Karena Ramadan itu ya, kata ar-ramda ya, itu artinya pembakaran ya. Kenapa? Karena orang itu ya membakar semangatnya pada bulan ini ya. Yang tadinya tilawah ya, mungkin tilawahnya kadang berapa halaman, dia mau 1 juz sehari, 1 juz sehari ya. Jadi berapa? Sekali khatam gitu ya. Jadi sehari 1 juz, sekali khatam bisa di bulan Ramadan. Ada yang mau 2 kali, dan sedekahnya mau nambah ya. Ada yang tarawihnya terus ya gitu, tidak pernah lewat ya.
padahal dia jarang sholat malam gitu ya. Jangankan sholat malam, sholat subuh wae kesiangan gitu ya. Gitu. Tapi dia di Ramadan berupaya lagi gitu ya, tarawih gitu ya, sholat subuhnya bahkan datang bahkan lebih awal gitu ya, karena dia sudah sahur lebih awal gitu ya gitu. Luar biasa. Itulah bulan Ramadan ya. Jadi membakar semangat orang-orang gitu ya untuk beramal gitu. Bahkan ya kalau kita lihat risetnya gitu ya, riset bukan hanya untuk umat Islam saja, umat non muslim saja itu merasakan kenikmatan Ramadan ya, luar biasa nikmat Ramadan ya. Ya, bukan hanya ditunggu-tunggu oleh umat Islam seluruh dunia, tapi non muslim juga merasakan nikmatnya gitu ya. Bagaimana ternyata di hadapan mereka ya, non muslim ada orang yang berbagi kepada mereka gitu ya. Aduh, Masya Allah gitu ya. Mereka ada yang ya walaupun mungkin belum masuk ya, belum gabung dengan Islam, belum jadi mu'alaf, tapi mereka merasa tenang gitu ya gitu. Ada yang demikian karena ada orang yang senang berbagi dengan tetangganya walaupun beda agama gitu ya, Insya Allah. Terus juga ada yang wah tiba-tiba orang itu jadi berbuat baik di bulan Ramadan itu ya, orang itu jadi senang gitu ya, bahkan orang tetangganya walaupun dia beda agama senang juga gitu ya gitu. Aduh ya, tiba-tiba emang orang semuanya jadi baik gitu ya gitu. Bahkan ada orang yang ketok-ketok gitu ya, minta-minta, malah dikasih gitu ya, dikasih lebih gitu ya. Orang yang minta proposal, nah gitu ya, dikasih lebih gitu ya ketika di bulan Ramadan ya. Di luar Ramadan, wah malah kalau di luar Ramadan orang yang ketok-ketok ya minta proposal diusir gitu ya. Gitu. Minta proposal buat 17 Agustus gitu ya. Agustusan, wah ngapain untuk Agustusan gitu ya. Gitu. Dia suka apa Agustusan, nggak bener lah gitu ya. Dan sebagainya gitu. Diusir gitu ya. Tapi kalau udah Ramadan, wah pasti dia yakin ini yang benar gitu ya gitu. Kalau euforia Agustusan, aduh dia kenal, aduh ini nggak bener lah gitu ya. Isi nanti tarkanya ngajarin yang gimana lah gitu ya. Jadi kalau udah Ramadan, luar biasa orang itu ya. Ini itu ya, pasti jadi banyak kebaikannya ya, yang dimanfaatkan jadi momen buat kita berbagi kebaikan, panen kebaikan itu ya. Dan maka tentunya juga telah dijelaskan ketika kita saum ya di bulan Ramadan juga ya, itu pahalanya berlipat ganda ya. Asalnya seperti tadarus ya, kita baca Quran, kita baca satu huruf saja dilipat gandakan 10. Di bulan Ramadan lebih lagi ya. Sedekah lebih lagi, sedekah juga gitu. Kebaikan dilipat gandakan ya. Terus juga dosa-dosa diampuni ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Karena siapa yang saum Ramadan ya dengan iman dan mengharap pahala, dengan hati yang ikhlas, maka akan diampuni dosanya ya yang telah lalu. Baginya telah diampuni dosanya insya Allah. Terus juga apa? Sama ya, salat tarawih ya, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, sama ya, yang berdiri ya untuk salat malam ya, di bulan Ramadan ya, menegakkan qiyamul Ramadan ya dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Begitu juga ketika di Lailatul Qadar kita bergegas ya mengamalkan masjid di Lailatul Qadar dengan itikaf ya. Man qoma Lailatul Qadar gitu ya.
dan seterusnya ya, sama iman dan ihtisaban, kafirallahumma taqaddama min dzanbi gitu ya, gitu. Menegakkannya gitu ya, mengumurkan masjid, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Itu diantaranya juga. Terus juga bulan Ramadan, bulan yang tepat kita untuk bertobat, itu meraih ampunan, itu ya diantaranya tadi. Maka kita saling memaafkan juga ya, memasuki bulan Ramadan ya. Sama gitu ya, pasti setiap orang ada kesalahan, mau sengaja tidak sengaja gitu ya. Tidak ada yang manusia itu sempurna, nggak punya salah yang perfect ya, perfecto, nggak ada gitu ya, nggak ada. Mau cari yang perfecto ya itu malaikat mungkin yang nggak pernah salah gitu ya. Manusia memang nggak pernah salah, nggak ada gitu ya. Justru manusia kadang selalu berbuat salah ya. Halul khata wa nisyan ya, tempatnya salah dan lupa manusia itu ya. Jadi harus saling memaafkan gitu ya. Dan orang yang terbaik ya, bukan orang yang tidak pernah salah, tapi apa? Orang yang senantiasa bertaubat ya. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya, sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu apa? Orang yang bertaubat. Bahkan ketika misalnya ada orang yang dia itu misalnya nggak pernah berbuat salah, Allah datangkan orang yang terbaik. Misalnya Allah datangkan orang yang terbaik, yaitu orang yang senantiasa berbuat salah tapi dia kemudian bertaubat. Nah gitu. Jadi ikhwatubillah, sadari ya, kalau misalnya ada pasangan kita, anak kita ya, orang tua kita berbuat salah, jangan terlalu sebel gitu ya, jangan terlalu cemberut. Dan itu memang manusia tempatnya salah gitu ya, udah tenanglah gitu ya, jangan terlalu marah dilampiaskan gimana gitu ya. Ya itulah manusia gitu ya. Suami berbuat salah, yaitu manusia memang diciptakan demikian. Istri salah ya itu sama gitu ya, gitu ya. Sekali-kalinya sampah ada di rumah, kita pindahin aja gitu ya, jangan langsung ngejaz gimana gitu ya. Oke. Jadi salinglah memaafkan ya, karena orang yang bertakwa itu apa? Dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaid ya, yang menahan amarah. Jangan memulai amarah gitulah gitu ya. Kadang yang salah itu yang memulai amarah, bukan yang melawan amarah gitu. Kenapa? Karena yang melawan amarah karena dia kadang terbawa-bawa. Sesoleh-solehnya orang kalau terbawa amarah, dia ikut-ikutan marah juga gitu ya. Tapi jangan sampai kita yang memulai amarah itu. Kita mulai marah-marah gitu, nanti kita dimarahin lagi gitu. Nah itu yang salah ya. Jadi jagalah ya, jangan sampai amarah itu datang dari kita ya. Wal afina anin nas, dan apa? Memaafkan manusia gitu ya. Atau yang sahnya juga apa? Yunfikuna fis sarra'i wad dharra ya gitu. Yang berinfak ya, infak walaupun dia dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah gitu ya. Itu diantaranya orang yang bertakwa. Maka kita wujudkan Ramadan ini lebih kuat lagi keimanan kita, takwa kita lebih lagi, agar kita menjadi kualitas insan yang lebih baik, pribadi yang lebih baik, dan juga berakhlak dengan akhlak yang terbaik ya. Senantiasa menunjukkan cahaya-cahaya ya, yang dia mengamalkan Al-Quran, beramal dengan cahaya Al-Quran, menebarkan cahayanya, dan juga merasakan manfaat, senantiasa tebar manfaat itu ya gitu.
dan semoga juga fitrah itu tetap pada diri kita, karena ini juga Ramadan, kembali pada fitrahnya seperti bayi yang baru lahir kan? Selesai ibadah bulan Ramadan, demikian seperti bayi yang baru lahir. Maka kita jadikan diri kita jadi orang yang senantiasa minta maaf pada Allah, maafkan pada sesama juga, dan kuatkan hubungan kita pada Allah dan sesama, agar kita senantiasa menjadi orang yang lebih baik lagi kualitas keimanan dan takwa kita. Senantiasa perbaiki juga hubungan dengan Allah, itu ya kunci kita perbaiki hubungan dengan sesama. Semoga Allah kuatkan, sehatkan, dan juga mudahkan kita ya seluruhnya gitu ya, untuk menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan, termasuk juga saumnya, serta menjadikan kita kualitas orang-orang yang beriman, bertakwa yang lebih baik lagi ya, dan fitrah ya, yang dosanya diampuni ya, dan menabarkan manfaat pada sesama. Aku lupa melihat wa astagfirullah li wa lakum, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.